Yes, oke. Di video tutorial Python di episode keempat ini, di tutorial di Rizky Pratama Belajar Python episode keempat ini, sekarang kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya gitu. Kan kalau kemarin kan kita udah bikin tipe data ya, kita udah mengenal tipe-tipe data, dan sekarang kita bakalan ngubah tipe data menjadi tipe data yang lain. Kayak misal string ke float atau float ke integer atau integer ke boolean. Nah kayak gitu, itu namanya mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah oke, langsung aja. Oh ya, buat lo yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe, karena gue pengen ngasih tutorial-tutorial yang lain, dan ya semoga aja lu nggak ketinggalan. Makanya jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, langsung aja. Kalau kita pengen ngubah tipe data, itu yang pertama kita butuh tipe datanya atau datanya itu sendiri. Kayak misal di sini kita pengen data dari integer, berarti kita tulis aja di sini data underscore integer. Nah di sini itu sama dengan, di sini kita tulis 7 misalkan ya, 7. Dan di sini kita kasih koma gini. Nah, terus habis itu di sini kita kasih tulis print. Kita print kalau kita udah dapat datanya, lalu kita print. Di sini kita print, di sini ada koma, data. Lalu di sini sama dengan, dan di sini kita lengkap, kita dan data lagi, data, terus integer underscore integer, lalu koma, terus di ini kutip 2 lagi, kutip 2, koma tipe, terus sama dengan, lalu koma koma, terus habis itu kita bikin tipe datanya lagi. Maksudnya ini dibuat memprosesnya. Kalau yang ini kan keluarannya. Kalau yang ini adalah pemrosesannya. Kalau pemrosesannya itu nggak perlu kutip 2. Kita tinggal tulis saja tipe data underscore integer. Nah kayak gini. Nah oke, ini kita coba dulu, kita keluarin, kita uji dulu, kita buktikan apakah ini berhasil atau tidak, apakah ini bisa berjalan. Oke, kita hapus ini udah diinin. Lalu kita flow 02.py. Oke, nah jadi kita lihat apakah bisa. Nah bisa, di sini tulisannya datanya adalah 7 dan tipe datanya itu integer nih. Kalau ini itu artinya integer. Nah di sini kita akan ubah menjadi tipe data yang lain. Nah ini kan udah tipe data integer ya, lalu kita ubah ke tipe data yang lain. Misal kita pengen ubah ke tipe data float, dan berarti kalau float itu data underscore float, ini float. Nah data underscore float, nah ini kita masukin float, tutup kurung gini, lalu kita tulis data underscore integer. Nah nanti ini dia bakal ngambil dari yang ada di ini, yang ada di sini. Nah ini adalah proses untuk mengubah dari data integer ini ke float gitu. Nah di sini terus kita print sama kayak di atas, kita print. Ini kita copy aja biar cepat. Kita copy. Nah kita paste di sini. Terus kita tinggal mengubah sedikit aja di bagian ini, kita ubah di sini. Di bagian ini kita tulis float, di sini juga kita tulis float. Oke. Nah ini kita save, coba ya. Kita save. Lalu di sini kita jalankan flow 02.py. Kalau bisa ya, berhasil. Nah di sini ada tulisannya data sama dengan 7, kelasnya integer, dan di sini data sama dengan 7.0, tipe datanya float. Nah ini ya kan langsung berubah. Kalau yang integer itu kan adalah bilangan bulat, kayak yang kemarin gue udah jelasin. Kalau integer adalah bilangan bulat yang nggak ada komanya, nggak ada pecahannya.
Dan kalau di sini kalau float itu bilangan yang ada komanya, kayak misal 7, berarti kalau 7 itu bukan ditulisnya 7 doang, tapi 7,0 kayak gitu. Nah, di sini kita pengen mengubah lagi nih menjadi tipe data yang lain. Oke, misal di sini kita pengen, ini kita copy aja ya, kita copy biar cepat. Ini kita copy, nah di sini kita copy, nah di sini kita paste, di sini kita tulis ya, misal di sini kita pengen mengubah menjadi tipe data str atau string. str itu artinya string. Di sini berarti str juga, yang di sini biarin integer karena dia bakal ngambil yang di sini. Dan di sini tipe datanya di sini bukan float tapi str. Nah, di sini juga bukan float tapi str. Nah, ini kita save lagi, kita jalanin lagi di sini flow02.py. Oke, kita coba. Nah, di sini lihat benar. Data itu 7, tipe datanya integer, data 7,0, tipe datanya float. Dan di sini str data 7. Nah, di sini itu karena str itu kan karakter, bisa karakter, bisa angka gitu. Kayak misal A B C D E F G itu kan string ya, str. Jadi ya kalau 7 ya ditulisnya kayak begini, 7. Bukan T U J U H, bukan kayak gitu. Nah, di sini kayak gitulah tipe data string kalau diubah dari integer. Nah, terus kita paste lagi di sini. Lalu kita ubah di sini. Misal di sini apa? Boolean, lalu di sini kita ubah jadi boolean juga, boolean, lalu di sini juga boolean, di sini juga boolean. Nah, ini kita save, lalu kita clear, lalu kita jalankan lagi 02.py. Nah, di sini kita jalankan. Nah, di sini di boolean ada yang berbeda. Bedanya di boolean itu di sini kan kalau yang lain itu kan 7 7,07 ya. Nah, di sini di tipe data boolean itu tulisannya true. Ya, karena memang kayak begitu kan. Kalau boolean itu kan memang seperti itu. Kalau enggak 7 ya, kalau boolean itu kan kalau enggak true ya false ya kan. Nah, di sini kalau 7 ini artinya true. Nah, gimana kalau kita bikin data integernya ini menjadi 0 gitu? Apakah bakal true juga? Karena kan yang kita tahu kalau 0 itu kan false, kalau 1 itu artinya true kan. Nah, kalau di sini 7 itu true, berarti kalau 0 apakah akan true juga ataukah akan false? Nah, ini kita save. Ini kita clear, kita buka lagi berarti CLS flow 02.py. Nah, di sini kita buka, kita jalankan. Nah, di sini false. Datanya 0, tipe datanya 0,0, floatnya 0,0, stringnya 0. Dan di sini booleannya berubah jadi false. Nah, berarti di sini dapat diambil kesimpulan gitu. Oke, kita jangan ngambil kesimpulan dulu. Kita coba satu dulu, apakah true? Kayaknya sih bakal true, karena kan kita tahu kalau 1 itu kan true ya. Berarti ini kita CLS, kita flow 02.py. Oke, kita coba. Mana? Nah, ini true kan? True. Jadi berarti bisa kita ambil kesimpulan gitu. Kalau berarti di sini bisa diambil kesimpulan kalau tipe data integer diubah menjadi tipe data boolean itu bakal berubah menjadi kalau 0 itu false dan selain 0 itu sama dengan true. Berarti di sini kita kasih note aja. Selain 0 atau di sini 0 gitu. Salah. 0 di sini. Ini tipe datanya bakalan jadi true. Nah, kalau 0
menjadi false seperti ini. Nah gitu, jadi ini dapat diambil kesimpulan gitu, kalau apa namanya, kalau boolean kalau integer diubah menjadi boolean, dia kalau selain 0 jadi true, kalau 0 jadi false. Nah di sini kita bakal mengubah menjadi tipe data float. Misal ya benar, ini kan integer. Nah di sini kita ubah jadi float. Berarti ini kita kasih ini dulu, apa namanya, biar cakep. Berarti di sini print di sini kita kasih ini aja. Salah ketik 2, ini kita kasih ginian 1, ini 3, terus kita kasih ini, kita kasih caps lock, berarti di sini float 1, 2, 3. Nah berarti ini kita copy di atas ini integer. Nah ini integer, ini kita ganti jadi integer. Nah ini kan integer, gimana kalau ini kita ganti jadi float gitu? Apakah dia bakal sama prinsipnya ataukah akan berbeda? Berarti kalau ini float, berarti yang ini float di sini, berarti di sini juga float di sini jadi float juga float. Nah di sini, nah berarti kalau ini float, atasnya float, berarti di sini jadi integer. Nah di sini jadi float di sini jadi integer, terus di sini jadi kan integer float enggak, ini integer. Nah di sini integer. Nah kayak gini, berarti ini kan benar ini. Nah kayak gini, coba kita jalanin apakah bisa. Ini kita hapus, kita clear. Nah di sini kita asal CLS. Nah di sini flow 02.py. Nah di sini kita lihat. Nah di sini float. Nah di sini float, berarti ini sama ya, hampir sama kayak di atas. Cuman karena di sini floatnya ini ada di atas. Ya benar. Nah karena di sini kok integer juga. Tunggu dulu. Ini ada yang salah nih. Ini kan float, datanya 1. Mungkin ini kita kasih 0, 0,2 misal ya, kita kasih 0,2. Ini CLS, ini kita flow 02.py. Nah di sini nggak bisa nih. Apa jangan-jangan ini? Oke, ini kita kasih titik ini CLS. Nah di sini kita jalanin lagi dari ulang. Nah di sini lihat, kalau di float dia kalau misal kita masukin koma 0, misal di sini kan gue masukin 0,2, berarti 0,2 itu tipenya tetap float. Nah di sini datanya itu dari 0 menjadi 0 ya, dari berarti integer itu datanya menjadi 0, dan string juga datanya menjadi 0, dan sedangkan si ini datanya menjadi false. Nah berarti di sini dapat nih di sini. Kalau boolean itu kalau 0,2 false. Gimana kalau 1,2? Kalau kita save ya, kita jalanin lagi nih. Flow 02.py kita jalanin. Nah di sini kalau 1,2 itu menjadi 1, di sini 1, dan di sini true. Kalau 2,2, kalau tadi kan 0 sama 1 kan. Kalau di sini misal 5 deh, 5,2. Ini kita save,
terus kita clear, kita jalanin lagi .py. Nah di sini true, berarti ini prinsipnya sama kayak yang tadi. Selain 0 berarti true, kalau 0 menjadi false gitu kan. Berarti ini sama prinsipnya. Berarti kalau yang di atas kesimpulannya, kalau tunggu gimana kalau mungkin ini kan dibuletin ya menjadi yang terdekat. Apakah benar bakalan dibuletin menjadi yang terdekat? Berarti kalau ini dibuletin yang terdekat, berarti kalau kita tulis 5,9 di sini, berarti di sini bakal jadi 6 harusnya ya. Coba kita lihat. Kalau benar bakal dibuletin menjadi yang terdekat. Nah, ternyata enggak dibuletin menjadi yang terdekat. Dia mengambil angka yang di depannya aja, berarti yang 0, yang koma sekiannya ini didiemin atau dibiarin atau enggak dianggap. Jadi yang diambil itu depannya doang. Berarti ini menjadi 5, integernya menjadi 5, data stringnya menjadi 5. Jadi itu berarti ini kita kasih kesimpulan. Kalau dibuletin dibuletin angka depannya saja, atau ditulis angka depan saja, depan koma saja. Ini juga sama, ditulis angka depan koma saja. Kayak gitu. Oke, berarti kita sekarang pengen ubah menjadi, ini kan float, berarti kita pengen ubah menjadi integer, string. Kalau integer kan tadi udah, berarti sini string. Berarti sini kita tulis str string, di sini kita tulis string. Nah di sini ada tulisannya, di sini stringnya kita ubah menjadi ini kita ubah dulu menjadi string yang atas str, berarti ya, berarti di sini str juga, dan juga str. Nah di sini yang di str ini justru sebaliknya, dia bakal berubah menjadi float. Di sini juga menjadi float. Salah float. Nah di sini float, di sini integer, benar, berarti ini bukan string, ini float. Ini datanya bukan str tapi float. Di sini float. Nah berarti ini udah nih, ini udah kita save, kita clear. Berarti ini kita jalankan flow 02.py, kita jalanin. Nah di sini lihat, kok tunggu dulu, kayaknya ada yang salah. Ini string. Oh ininya ini kan kalau string itu bukan koma ya, berarti kalau string itu huruf. Nah gini, kalau 5,9 ini kita tulis, berarti ini kita save dulu, ini kita jalanin, ini kita hapus dulu, ini kita jalanin flow 02.py. Nah apakah bisa? Nah di sini tipe datanya bakal berubah menjadi str atau string, karena ya ini ada kutip duanya yang menandakan kalau ini adalah string. Di sini stringnya ini di sini 5,9-nya sama kayak yang ini, berubah menjadi 5 doang, bukan 6. Di sini juga berubah menjadi 5, dan di sini juga true. Nah gimana kalau ini kan data booleannya true ya. Nah gimana kalau kita nulis 0, apakah benar dia bakalan berubah jadi false, apakah enggak? Oke, kita coba ya. Berarti ini kita hapus CLS, berarti ini kita jalanin, berarti flow 02.py. Salah. Berarti bukan salah sih, tapi dia berubah menjadi true gitu, bukan false. Nah jadi walaupun 0, dia bakal ditulis menjadi true, bukan false. Lalu gimana caranya biar
kita bisa mengubah booleannya menjadi false. Dan ini kok tunggu dulu. Ini ada yang salah deh. Ada yang salah kayaknya ya. Oh ini. Ya kan ini, iya ini bukan bukan ini benar. Ini salah nih, ini salah. Ini harusnya jadi ini diubah jadi str. Sorry. Ini diubah jadi str. Nah, kita save, ini kita cls, ini kita flow02.py. Nah, di sini kita coba kita lihat. Nah, di sini kok ini masih ini ya? Mana yang 5 tadi? Oh, ini masih integer, sorry. Ini float harusnya ya. Float, sorry. str. Berarti ini kita clear flow02.py, kita jalanin. Nah, di sini datanya itu 0, benar string bukan integer. Di sini data dari 0 itu menjadi 0 integer dan data float itu menjadi 0,0. Nah, di sini dia harusnya kalau di sini 0 itu di sini harusnya true, bukan boolean. Bukan true, bukan. Ini harusnya di sini false, bukan true gitu. Nah, terus gimana dong kalau kita pengen mengubah yang ini bukan menjadi true tapi menjadi false? Nah, caranya itu gini. Caranya itu kita nolin kayak gini, maksudnya ini kan emang udah 0 tapi kita kosongin gitu. Kita nggak nulis apa-apa. Nah, terus kita terus kita ls, kita flow02.py. Nah, error kan. Nah, di sini error. Tapi di sini kita bikin gini aja. Ini kita bikin hashtag hashtag. Nah, terus di sini ini bukan di sini dong. Ini harusnya di sini kita bikin hashtag. Sini juga hashtag, di sini hashtag ya, di sini hashtag. Nah, di sini kita jalanin yang booleannya aja. Ini dikasih hashtag biar kita bisa ngejalanin yang booleannya aja. Flow 02.py. Nah, di sini bisa dijalanin tanpa adanya error, karena yang tadi kalau error yang error tadi itu karena kan kalau integer itu nggak bisa, kalau ininya kosong doang, sama kayak float juga dia nggak bisa kalau ininya 0 doang, kosong doang, nggak ada karakter, nggak ada nilai apapun. Nah, kalau di sini, kalau di boolean, dia kalau misalnya nggak ada karakter atau kosong gitu, dia bakal berubah menjadi false. Jadi gitu cara mengubah string menjadi boolean untuk mendapatkan nilai false adalah dengan tidak mengisi apapun di sini atau kosong. Kosongnya bukan kosong 0, bukan karakter 0, bukan ya, tapi kosongnya itu ya emang kosong, nggak ada nilai apapun. Kayak gitu. Kalau misalnya berarti di sini kita kasih kesimpulan deh. Berarti kesimpulannya jika str tidak ada nilai maka false. Nah, di sini jika str tidak ada nilai maka false. Nah, di sini tadi berarti tunggu, kita coba lagi deh. Kita coba di sini, ini kita hapus ininya, hashtagnya kita hapus. Nah, di sini kita masukin angka koma ya. Misal kita masukin angka koma 7,9. Kita save, kita clear, kita jalanin flow02.py. Nah, di sini kita jalanin. Nah, di sini true. Nah, di sini kalau kalau
kalau apa namanya string ke integer, dia bakalan tetap 7,9, bukan 7 doang. Nah, di sini uniknya nih. Dia tetap integer tipe datanya, tapi dia jadi 7,9. Nulisnya 7,9. Nah, sedangkan di sini si float ya, karena float itu kan ada komanya ya, ini 7,9 gitu. Bisa jadi 7,9. Nah, yang ini kalau yang float itu kan emang normal, kalau yang integer ini dia sedikit unik gitu. Jadi karena di sini 7,9 bukan ada komanya gitu. Berarti kalau ditulis koma, mana gini? Kalau str ada koma, dia bakal akan ditulis komanya gitu. Nah, ini data underscore float sama dengan float. Nah, di sini berarti di sini ya, coba kalau oke, tadi kan angka ya. Coba kalau kita tulis, karena string itu identik dengan bisa kayak nulis karakter huruf gitu, berarti kita tulis aja dari sini misal gamma gitu, gamma, kita tulis gamma, terus kita save, kita cls, kita clear, lalu kita tulis lagi flow02.py. Nah, kita coba apakah bisa. Nah, di sini nggak bisa. Kalau integer dia bakal bisa. Integer ternyata kalau dimasukin apapun itu dia bakal tulis di sini. Oh, berarti gitu. Kalau di str ditulis koma, dia bakal, berarti di sini ini kesimpulannya gini deh. Kalau str, dia bakalan ngikutin str gitu aja deh. Ini ya benar. Dia akan ngikutin nilai dari str-nya. Gitu. Nah, ini nah, di sini berarti kayak gitu ya. Berarti di sini kalau float dia nggak bisa, berarti dia nggak bisa pakai huruf, nggak bisa pakai karakter huruf gitu. Nah, berarti di sini kita udah dapet kesimpulannya nih. Berarti kayak gini kesimpulannya ya. Ya udah, berarti ini jangan gamma biar nggak error, kita tulis 12 saja atau 24 deh, 24. Ini kita S. Nah, kalau kayak gini kan nggak bakal error. Nah, di sini kita bakal masuk ke boolean. Oke, di sini kita tulis di sini berarti bukan string lagi, di sini boolean. Nah, berarti di sini kita tulis boolean, di sini boolean. Berarti di sini boolean. Nah, di sini str-nya kita ubah jadi boolean juga. Di sini str-nya jadi boolean. Ya, di sini jadi boolean. Tunggu dulu deh. Ini boolean, sini float. Tunggu. Pantesan. Tunggu dulu, ini kayaknya yang salah deh. Ini kan integer, harusnya ini integer. Bukan yang ini. Ini tetap integer. Di sini integer. Nah, oke, ini kita hapus dulu deh. Ini gue takutnya di sini malah salah gitu ya kan. Kalau di sini di atas dia benar. Float integer. Nah, di sini integer kan. Tunggu dulu, nih yang salah yang mana sih? Bingung deh. Oh iya benar, berarti di sini integer bukan string. Pantesan kok kayaknya ada yang salah nih di sini. Yang di bagian sini. Seharusnya ya integer itu dia tidak bisa juga kalau kita nulis huruf gitu. Ini kita jalanin flow02.py. Nah di sini 24. Oh ini 5 sih, 5.
Ini yang mana? Ini integer. Kuliah bakal jadi integer, data integer. Tunggu sebentar. Data integer, float. Print data integer. Benar kan? Integer. Ini integer sama. Kok ini? Tunggu dulu. Ini masuk ke 5. Coba gini. Tunggu dulu gini. Berarti ini jangan gini. Ini berarti print data integer, jangan-jangan dia ngambil yang di atas. Bisa aja kan dia ngambil di atas. Berarti ini kita kasih integer 1 deh. Ini integer 1. Nah, ini kita S. Ini integer 1. Nah, gini. Ini kita CLS. Ini gini kita flow 02.py. Nah, di sini aku masih 5 sih. Tunggu, ini 5, 24 jadi 5. 24 jadi 5 dari mana? Ininya dah. Kocak seriusan. Apa jangan-jangan ininya yang error? Apa Python gue yang error? Ini kita kasih 2. Coba yang mana nih? Aduh, yang mana yang salah ya? Ini kan 2 ya, 2. Ini gue masukin 2. 2 nih. Ya kan? Untuk masuk 2 nih. Terus ini kita S. Kita save, masuk 2. Terus ini kita CLS, kita clear flow 2.py. Nah, di sini gue dijalanin 5 jadi ini kayaknya ngambil yang di atas. Coba kalau misalnya kita hapus ya. Kita hapus. Kalau kita hapus dia masih kayak begini. Flow 02.py. Kalau dia masih error, berarti error. Oh, gitu teman-teman. Jadi gitu. Integer dia nggak bisa, dia akan mengikuti str-nya. Dia akan mengikuti nilai str di sini. Ternyata data integernya di sini dia bakalan salah. Ini pantesan salah. Ini bukan ini harusnya. Ini bukan float, ini harusnya str. Pantesan di sini salah. Ini kita balikin lagi, ini kita save, ini kita. Nah, di sini bisa nih baru CLS. Nah, di sini flow 02.py. Nah, sorry teman-teman, tadi berarti. Nah, di sini berarti dapat dikasih kesimpulan. Kalau di sini 2, di sini nggak bisa, berarti integer dia nggak bisa. Ini bukan nih, salahnya di sini. Berarti yang integer kita masih belum bisa ambil kesimpulan. Berarti kalau kesimpulan yang boolean sama float yang di string dia benar, tapi yang integer kita masih ada error. Berarti ini kita coba lagi. Ini flow 02.py. Nah, di sini ditulis, nah di sini benar kan kayak gini. Nah, berarti gimana kalau misalnya kita kasih ucup lagi, pucuk, tulis pucuk misalnya sini. Ya, kita tulis pucuk, berarti sini kita CLS, kita flow 02.py. Nah, di sini kita lihat. Nah, pucuk tidak bisa, berarti di sini dapat diambil kesimpulan kalau ini dia tidak bisa. Berarti ini salah ya, dia nggak ngikutin gitu, nggak ngikutin nilai str-nya. Tapi berarti di sini dapat kesimpulan kalau integer itu tidak ada. Coba
Kalau itu kan tadi cuman itu ya. Ini kita ini dulu deh, sebelum mengambil kesimpulan kita coba uji lagi yang 5,7 atau 5,8 deh. Nah, kita S, berarti ini kita CLS, berarti ini kita flow 02.py ya kan. Oh gini, berarti tetap tidak bisa. Kalau 58 baru bisa str-nya, integernya baru bisa. Flow 02.py, nah integernya pasti bisa. Nah kan, tapi di sini kesimpulan tidak bisa pakai koma, tidak bisa pakai, atau harus ini aja, harus angka. String str-nya harus angka. Nah gitu. Tadi kan yang kalau kita nulis karakter di sini nggak bisa. Kalau huruf ya, karakter huruf dia nggak bisa. Kalau ada angka, ada komanya, dia juga nggak bisa. Yang bisa cuman float doang. Dan di sini boolean dia tetap true. Kalau misalnya ini kita kosongin, dia bakalan false gitu, ya kan? Kalau kita ya benar, kalau kita kosongin dia bakalan false. Berarti itu. Nah sekarang kita bakalan yang booleannya. Kalau tadi kan string, sekarang booleannya nih. Di sini ada booleannya, boolean. Nah di sini jangan sampai salah lagi nih. Jangan sampai salah lagi karena nanti lama waktunya, durasinya bakalan lama. Ini udah 30 berapa menit ini. Integer, kita kasih integer, bukan integer. Boolean, maksud gua boolean. Di sini kita tulis boolean. Boolean berarti di sini kita tulis boolean ya, boolean. Nah, berarti yang di sini yang ada str-nya dia harus diubah menjadi boolean. Biar nggak kayak tadi. Tadi ada yang masih float. Jadinya dia bakalan ngikutin yang baris kedua yang float, bukan yang integer gitu. Tadi salahnya di situ teman-teman. Nah di sini kan udah boolean, berarti di sini kita tinggal mengubah yang booleannya aja. Berarti yang booleannya kita akan ubah menjadi str. Di sini berarti str juga. Di sini ini biarin di sini. Di sini juga str. Di sini juga str. Nah, kita coba ya. Karena boolean itu identik dengan true false, true false. Tapi kalau kayak gini kita coba dulu deh. Misal kita pakai karakter string, apakah bisa gitu? Flow 02.py kayaknya bisa, cuman dia bakal, tipe datanya dia bakal menjadi string juga, kecuali kalau kita ubah di sini menjadi false, misalkan false. Nah di sini kalau false kita save, kita clear, kita flow 02.py. False tidak bisa diidentifikasikan gitu. Oh berarti gitu, false nggak bisa diidentifikasikan. Nah berarti di sini kalau boolean, di sini kalau booleannya false dia nggak bisa diidentifikasikan. Kalau misal di sini kita masukin 0, coba ya, kita masukin 0 karena kan kalau 0 itu berarti false ya. Kalau 0 itu false berarti kita coba aja flow 02.py, kayaknya bisa nih kalau. Nah tapi di sini masih integer, dia bukan boolean. Berarti di sini nggak bisa, atau gini, atau coba kita pakai di sini ada komanya terus kita tulis false. Ini ya kan, kita tulis false. Nah, kita hapus ini, kita flow 02.py. Nah, di sini masih error teman-teman. Dan di sini dia ada tulisannya false. Ini apa? Ada komanya. Gimana kalau ini kita kosongin, tidak ada apa-apa gitu, kosongin CLS. Nah berarti sini flow 02.py. Kita jalanin lagi, kita run, invalid syntax. Di sini ada salah. Berarti di sini kalau kita tulis false,
ya. Kalau kita tulis false cls berarti flow 02.py. Nah di sini bakalan jadi boolean. Buat tunggu dulu, kok salah sih, tunggu dulu. Ini gimana salahnya? Nah di sini dia nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Kalau boolean jadi false gitu, berarti kalau misalnya di sini kita begini deh, ini kita kasih 0. Kalau 0 dia jadi integer, ya kan? Ya tadi flow 02.py kalau 0 dia jadi integer. Oh, jadi integer. Kalau ini buat tulis false atau true, misalnya true gitu. Di sini kita kasih tulis true, di sini harus kita kasih save. Nah di sini dia bakalan error teman-teman, true is not defined, dia tidak didefinisikan kata true ini. Wow. Jadi teman-teman dia nggak didefinisikan kata true ini. Berarti di sini berarti di sini dia nggak bisa nih, nggak bisa kan? Atau emang ininya gue yang error atau emang nggak bisa, gue nggak tahu nih. Kayaknya tunggu dulu nih, kita coba lagi ya. Atau yang mana lagi ya yang salah ya teman-teman? Yang kenapa ya? Oh tunggu dulu, kayaknya ini salahnya. Kayaknya ini deh, ini harusnya pakai nah gini nih, yang ada true, berarti true. Nah mungkin gini baru benar kali ya, harus pakai huruf besar di depannya, karena kan kita tahu kalau Python itu kan CLS nggak bisa CLS. Nah kalau true itu kan kalau Python itu kan dia bahasa pemrograman yang cukup sensitif. Kalau huruf gede kecilnya itu diperhatiin juga. Nah di sini kalau kita coba ya, CLS lagi flow 02.py. Nah kayaknya di sini bisa. Nah kan bisa benar. Berarti di sini salah gua adalah tadi di sini T-nya itu kecil bukan T gede. Nah berarti di sini kalau true itu berarti 1,0. Kalau yang integer itu 1 doang, kalau yang float itu 1,0, kalau yang str dia jadi karakter, dia bisa berubah jadi karakter yaitu true juga. Nah gimana kalau kita tulis false gitu ya kan? Kalau kita tulis false, ini kita tulis false, kita save, ini kita cls, terus kita flow 02.py. Nah di sini kalau false jadi 0, dari sini jadi 0,0. Dah berarti di sini dapat dikasih kesimpulan gitu. Kalau boolean dia cuman bisa true false kan. Kalau tadi kan kita coba udah banyak tuh, udah, tapi tetap nggak bisa gitu. Berarti sini cuma bisa true atau false. Nah berarti di sini jika true berarti sama dengan 1, maka false sama dengan 0 ini kan. Nah ini juga sama, cuman bedanya di sini pakai koma karena ini float. Nah di sini 1,0 sini 0,0. Nah berarti di sini kalau yang string dia bakal, kalau false ya sebenarnya false, kalau false maka sama dengan
false. Kalau false, maka true sama dengan true gitu ya kan. Nah gini, nah jadi ginilah cara mengubah gitu tipe data dari satu tipe data ke tipe data yang lain, kayak misal integer ke float atau string ke float atau float ke boolean, kayak gitu sih. Dan di sini dapat diambil kesimpulan dari semua perubahan kalau setiap perubahan itu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Kayak misal tadi tuh yang string untuk berubah menjadi integer itu nggak bisa ya, karena integer itu cuma bisa angka doang. Nah, jadi stringnya itu harus berupa angka kayak gini. Nah, sedangkan float yaitu dia dia dibuletinnya ke bawah gitu. Walaupun di sini ditulis 5,9, dia bakal jadi 5 kayak gitu sih. Jadi setiap perubahan dari satu integer ke integer lain itu memiliki perubahan dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Jadi itu sih ya, ini yang harus kalian ketahui gitu, jangan diingat tapi diketahuin aja, karena ketika lu udah tahu dan paham lu bakalan bisa inget gitu otomatis sendirinya kayak gitu sih. Jadi ya udah, mungkin itu aja sih. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe channel YouTube gua, dan jangan lupa buat kunjungin website yang ada di bawah yang gua udah kasih di deskripsi, karena di sana gua bakalan naruh file Python ini ke website yang udah gua sediain di bawah. Jadi buat yang pengen belajar dari kode Python yang gua udah tulis di sini, yang udah gua buat tutorialnya, lu bisa download di website yang ada di bawah ini. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, dan don't forget to stay coding.